Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Bu Vera. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Yang akan kita pelajari yaitu hak dan kewajiban terhadap tumbuhan di lingkungan, kemudian ciri-ciri pertanyaan yang baik, kemudian pengaruh letak geografis terhadap keberadaan tumbuhan, dan mengapresiasi hasil karya seni kolase. Nah, hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan di lingkungan rumah. Kewajiban kita yang pertama yaitu memilih jenis tanaman untuk penghijauan di lingkungan rumah. Kemudian menyiram sesuai kebutuhan masing-masing tanaman. Yang ketiga, menyiangi tanaman dari rumput pengganggu. Yang keempat, memberi pupuk organik. Kemudian yang kelima, memangkas batang-batang yang mengganggu jalan. Selanjutnya, hak atau manfaat setelah kita melakukan kewajiban terhadap tumbuhan. Yang pertama, mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Kemudian mendapatkan kenyamanan dan kesejukan. Yang ketiga, mendapat penghasil tambahan atau makanan tambahan yang bergizi tinggi. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar tentang wawancara. Kalian tentu tahu kan bagaimana pertanyaan yang baik itu. Nah, kriteria atau ciri-ciri pertanyaan yang baik itu ada 7. Yang pertama, sesuai topik. Kemudian, pertanyaannya kalau ada jawabannya bukan iya dan tidak. Kemudian, menggali lebih banyak informasi. Lalu, pertanyaan diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian pertanyaan harus fokus atau tepat sasaran. Selanjutnya bahasa harus benar. Dan yang terakhir antar pertanyaan harus berkesinambungan. Nah, kita sebelumnya telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Nah, pengaruh letak geografis terhadap keberadaan tumbuhan. Nah, yang mempengaruhi keberadaan tumbuhan ada 5. Yang pertama, jenis tanah. Kemudian topografi, ada juga pengelolaan, ada juga teknologi, serta iklim. Nah, misal di dataran rendah memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. Suhu pada dataran rendah berkisar antara 22 derajat Celcius sampai dengan 26,3 derajat Celcius. Yang ketiga, jenis tumbuhan yang dapat tumbuh adalah padi, palawija, dan tebu, dan lain-lain. Nah, untuk yang dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 600 meter. Suhunya berkisar 13 derajat Celcius sampai dengan 15 derajat Celcius. Contoh dataran tinggi di Indonesia yaitu dataran tinggi Dieng, kemudian dataran tinggi Bone yang ada di Sulawesi Selatan. Yang keempat, jenis tumbuhan yang dapat tumbuh adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Nah, di sini ada teks tentang padi dan juga teh. Padi pada umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas. Banyak
mengandung uap air dan curah air yang cukup. Sinar matahari dan suhu hangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai dengan 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi tumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Nah, tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni seperti karya seni kolase yang pernah kalian buat. Nah, kita akan belajar mengapresiasi hasil karya seni kolase. Apresiasi seni merupakan penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna yang terkandung dalam karya seni tersebut. Apresiasi seni biasanya mengalir tanpa perencanaan karena setiap orang memiliki selera masing-masing. Nah, contoh apresiasi seni berdasarkan gambar kolase di samping ya. Karya kolase di samping berbentuk kupu-kupu. Kolase tersebut berbahan dasar biji-bijian. Perpaduan bermacam-macam biji membuat kolase berbentuk kupu-kupu menarik dilihat. Selanjutnya yaitu ada tujuan apresiasi seni. Yang pertama, apresiasi seni bertujuan mengedukasi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kecintaan terhadap karya seni. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkreasi dan berimajinasi. Yang keempat, memberikan penilaian terhadap suatu karya seni. Dan yang terakhir, memotivasi pembuat karya seni. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah membuat 5 pertanyaan yang sesuai dengan kriteria pertanyaan yang baik. Topik pertanyaannya yaitu teh atau padi. Pilih salah satu topik yang ada pada halaman 23 LKS tema 3 Maestro. Kalian bisa juga melihat teks teh atau padi pada slide sebelumnya. Terima kasih, selamat pagi, selalu jaga kesehatan.